Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Mutahirotunisa dan di video kali ini saya akan mereview jurnal sebagai tugas mata kuliah Manajemen Perubahan Pendidikan Islam dan dosen pengampu Bapak Bahrun Ali Murtopo MPDI, dengan judul jurnal Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi 4.0, yang ditulis oleh Muhammad Haris pada tahun 2019, volume 1 nomor 1, dengan subjek yang ada di dalam jurnal itu adalah pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola lembaga pendidikan Islam. Untuk metode yang digunakan itu adalah metode kualitatif. Kenapa metode kualitatif? Karena penulis ingin menjelaskan atau mendeskripsikan realitas masalah yang terjadi di era 4.0 sekarang. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu agar pembaca itu tahu bahwa kita sedang berada di masa revolusi 4.0, di mana kita harus menghadapi masalah itu dengan konsep yang tepat. Maksudnya tidak menggunakan konsep yang masa lampau, karena kita sekarang berada dalam revolusi 4.0. Untuk pengembangan teknologi itu juga melibatkan dinamika sosial. Lembaga pendidikan Islam itu mempunyai andil yang sangat penting dalam menghadapi revolusi 4.0 sekarang ini. Kemudian untuk hasilnya itu, di masa revolusi 4.0 ini Indonesia masih memerlukan transformasi IT untuk bisa menghadapi perubahan. Di era 4.0 masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan konsep lampau. Informasi yang didapatkan sekarang juga lebih cepat, lebih mudah diakses, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu dengan harus cara-cara atau strategi yang tepat yang harus digunakan di revolusi 4.0 sendiri. Kemudian sehingga perlu adanya strategi atau kebijakan nasional yang melalui kesadaran dan kedewasaan berpikir untuk menemukan solusi dan inovasi, sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan dari revolusi 4.0. Kemudian dalam menerapkan strategi untuk mengantisipasi ini, maka perlu perubahan penerapan sistem ke arah transformasi digital. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pendidikan Islam itu dituntut untuk menguasai kompetensi pendukung. Kenapa kompetensi pendukung? Karena di kompetensi pendukung ini semua masyarakat atau pendidik dan tenaga pendidikan dan pengelola pendidikan itu harus bisa berpikir inovatif, kreatif, sehingga bisa menemukan solusi atau strategi yang tepat untuk menghadapi atau menyampaikan bahwa kita sudah berada dalam perubahan 4.0, di mana semuanya serba digital dan kegiatan juga untuk informasi juga didapatkan dengan secara cepat ya. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal ini menurut saya itu pembahasannya itu sudah sangat menjelaskan tantangan yang ada di revolusi 4.0. Terus kemudian bagaimana
pendidik, tenaga kependidikan, lembaga pendidikan Islam itu menghadapi revolusi 4.0 untuk bisa menguasai kompetensi pendukung, sehingga dalam kompetensi utama itu bisa mencapai semua perubahan yang terjadi di era digital ini. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu menurut saya kesimpulannya itu terlalu singkat, sehingga memang sebenarnya kesimpulan itu menyangkut keseluruhan, tapi ini menurut saya masih ada kurang beberapa dari poin-poin penting dari pembahasan. Mungkin itu hasil review dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.